saya mulai aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau menyempatkan diri datang di sosialisasi pada sore hari ini. Dan kebetulan di sini ada teman sekelompok saya yang ikut menemani, ada Virus dan Hesti Larasati, dan juga dosen pembimbing saya yang sudah mau menyempatkan diri dalam acara sosialisasi singkat ini. Terima kasih Bu Marita. Jadi langsung aja sosialisasi mengenai penanganan. Oke, jadi langsung saya mulai ya, sosialisasi penanganan limbah APD. Nah, sebenarnya ini. Nah, sebenarnya kenapa sih saya mengambil proker sosialisasi mengenai pengelolaan limbah APD ini? Karena sebenarnya dari apa yang saya lihat tuh banyak masyarakat yang membuang alat pelindung diri yang dia punya tuh masih sembarangan gitu loh. Padahal ada tata cara yang harus dilakukan agar agar bekas alat pelindung diri bekas ini tidak menimbulkan sebagai sumber infeksius yang bisa ditularkan ke orang lain. Nah, di sosialisasi ini ada 3 konten. Yang pertama ada pengenalan mengenai alat pelindung diri itu apa, kemudian ada jenis-jenis alatnya, dan bagaimana cara pengelolaan limbah alat pelindung diri yang baik dan benar. Oke, masuk ke pengenalan. Jadi apa itu yang dimaksud alat pelindung diri? Jadi alat pelindung diri itu atau yang disingkat dengan APD adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, di sini maksudnya alat pelindung diri itu nggak cuma sebatas masker atau sarung tangan, nggak, kayak helm yang biasa kita pakai buat berkendara itu juga termasuk alat pelindung diri. Jadi disesuaikan, ada bidangnya, ada yang bidang medis, ada yang bidang manufaktur. Kalau bidang di manufaktur itu contohnya kayak helm proyek, sepatu boot, dan lain segala macamnya. Gitu. Nah, masuk ke jenis-jenis alat pelindung diri. Nah, kalau ini dilansir dari buku Kementerian Kesehatan, ada beberapa alat pelindung diri yang harus digunakan. Pertama itu ada masker. Masker ini fungsinya melindungi penggunanya dari partikel yang dibawa oleh udara. Nah, itu masker itu ada 3 jenis. Masker medis, masker N95, dan masker kain. Nah, untuk masyarakat umum sendiri dihimbau untuk menggunakan masker kain daripada masker medis atau masker 95 yang mungkin akan lebih efektif digunakan untuk tenaga medis. Yang kedua ada goggles atau kacamata. Ini sesuai namanya, pelindung mata, dia untuk melindungi daerah sekitar mata. Dan dia beda dengan kacamata ini, jelas beda. Dia benar-benar menutup rapat daerah mata sehingga kayak partikel-partikel yang dapat memaparkan benda asing ke dalam tubuh itu akan susah masuk ke daerah mata. Lanjut ada pelindung wajah atau biasanya dikenal dengan face shield. Dia gunanya melindungi wajah, seluruh wajah sebagai pelindung tambahan. Tapi kalau disarankan bila menggunakan pelindung wajah tetap harus menggunakan masker karena dia tidak menutup rapat daerah hidung dan mulut. Yang kedua ada sarung tangan. Tangannya ini berfungsi untuk melindungi tangan dari penyebaran penyakit. Nah, untuk sarung tangan sendiri ada 2 jenisnya, yaitu ada sarung tangan bedah yang warna biru dan sarung tangan yang warna kuning. Yang warna kuning ini sarung tangan khusus untuk pemeriksaan. Jadi yang kuning ini hanya digunakan ketika melakukan pemeriksaan kepada calon-calon yang akan dilakukan rapid test dan swab test. Dengan sarung tangan bedah itu waktu penanganannya. Yang ketiga, yang selanjutnya ada gaun sekali pakai. Ini gunanya untuk melindungi tenaga medis dari terpaparnya infeksi virus. Nah, setelah itu ada coverall medis ini yang melindungi seluruh bagian tubuh dari atas sampai bawah, yang sering banget kita lihat di TV-TV itu banyak tenaga medis yang menggunakan ini. Yang kedua ada heavy duty apron. Apron ini melindungi bagian badan
bagian badan agar tidak terkena percikan darah atau percikan kotoran yang bisa menginfeksi kita. Yang kedua ada sepatu boot anti air. Sepatu boot ini untuk mencegah adanya percikan air atau darah yang ada di lantai kena kaki dan sekaligus agar tidak mudah terpleset gitu. Dan yang terakhir ada penutup sepatu. Ini fungsinya mirip seperti kalau kita pakai sepatu terus hujan, terus kita pakai ada yang jualan penutup sepatu dari hujan. Nah, itu fungsinya sama, dia agar si sepatunya itu enggak terkena percikan darah atau percikan kotoran lain yang cairan lain yang bisa menyebabkan kita jadi terpapar suatu virus. Tuh. Nah, setelah ini yang akan saya tekankan yaitu mengenai pengelolaan limbah alat pelindung diri. Nah, sebelum masuk, apa sih itu sebenarnya limbah? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah itu adalah suatu bahan sisa dari usaha atau kegiatan makhluk hidup gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu pasti akan menghasilkan yang namanya limbah. Tuh, dan buat informasi aja, limbah itu biasanya dibagi menjadi dua, ada limbah B3 dan non B3. B3 itu berbahaya dan beracun, limbah berbahaya dan beracun. Nah, untuk limbah medis atau limbah APD ini dia masuk ke kategori limbah berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat menginfeksi orang lain. Nah, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus ini, penanganannya ada 3 langkah. Pertama dari fasilitas pelayanan kesehatan, dari ODP yang berasal dari rumah tangga, dan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, ini cuma sebagai gambaran umum aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini bertanya, kemana sih limbah medis itu dibuang? Nah, itu pertama kalau limbah medis itu dibuang, dia akan disimpan dulu di tempat khusus yang tempatnya itu sehingga tidak bisa mencemari lingkungan yang lain. Dan itu paling lama disimpannya selama 2 hari. Setelah disimpan baru nanti akan diangkut atau dimusnahkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu harus punya izin pengelolaan limbah ketiga. Nah, nanti dari hasil residunya itu juga harus diolah khusus dan disimpan di dalam tempat tertutup. Nah, ini untuk pengelolaan penanganan limbah dari ODP yang berasal di rumah tangga. Nah, di sini yang paling saya tekankan karena mudah sekali bagi kita untuk naik statusnya menjadi ODP. Kita pergi keluar kota aja itu udah naik status kita udah jadi ODP dan kita harus karantina selama 2 minggu. Dan selama sampah yang kita hasilkan selama 2 minggu itu dikategorikan sebagai limbah sampah infeksius karena dianggap dapat menimbulkan infeksi ke orang lain atau pemaparan virus ke orang lain. Nah, yang pertama, sampah yang kita hasilkan itu harus dikumpulkan, sampah infeksius yang kita hasilkan dikumpulkan jadi satu, tidak boleh dicampur dengan sampah orang lain. Jadi semisal ada salah satu keluarga Bapak Ibu di rumah yang merupakan seorang ODP, nah itu nanti sampahnya nggak boleh disampurin sama sampah orang lain. Jadi misalkan ada 5 anggota keluarga, sebut aja namanya A, B, C, D. Nah, misalkan si A ini dia statusnya ODP dan sampah yang dihasilkan tidak boleh disampurkan oleh
anggota keluarga yang lain, 4 anggota keluarga yang tidak boleh disemprotkan. Jadi harus disimpan sendiri dan dibungkus pada tempat yang tertutup. Seperti yang disebutkan pada poin 2. Nah, setelah dibungkus pada wadah tertutup dan usahakan jangan sampai tercecer kemana-mana, sampah itu akan diangkut atau dimusnahkan oleh petugas khusus. Nah, petugas khusus ini nanti seharusnya akan ada dari pemerintah buat ngambil di tempat khusus itu. Nanti akan diangkut oleh petugasnya kemudian akan diolah limbahnya itu. Nah, proses pengolahannya itu biasanya dibakar habis atau disterilkan menggunakan uap panas. Nah, yang keempat, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengolahan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat. Nah, ini apa yang saya lakukan ini merupakan salah satu contoh dari yang poin nomor 4. Gitu. Makanya saya terinspirasi, tercetus untuk melaksanakan proker ini. Kebetulan karena waktu saya kuliah non-B3 membahas mengenai limbah COVID-19 ini, tercetuslah ada kalimat singkat di situ mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, terinspirasi dari situlah makanya saya menciptakan program ini. Nah, limbah infeksius apa aja yang ada yang bersumber dari masyarakat itu ada yang berupa masker, sarung tangan, atau baju pelindung, atau mungkin face shield yang biasa kita pakai itu rusak. Apapun itu yang kita pakai untuk melindungi tubuh kita dari paparan COVID-19 dan itu sudah tidak layak dipakai, itu masuk ke kategori limbah alat pelindung diri. Gitu. Termasuk kalau biasanya sarung tangan plastik yang biasanya dipakai buat bikin roti, sekarang kan malah dipakai buat pelindung diri, itu juga termasuk limbah APD. Nah, petugas yang dari saya bilang yang mengangkut sampah yang kita hasilkan itu harus dari petugas dari dinas yang bertanggung jawab. Di sini dinas yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dia petugas khusus yang mengambil sampah itu secara berkala dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Tuh. Nah, mengenai sampah rumah tangga dan jenisnya, tidak di lain dari sampah ODP, ini untuk pengolahan sampah-sampah yang dihasilkan oleh orang yang sehat. Sekali lagi, pertama, seluruh petugas kebersihan yang mengangkut sampah yang kita hasilkan harus dilengkapi APD. Biasanya kalau petugas sampah itu APD-nya berupa sarung tangan karet yang tebal, lalu ada sepatu boot dan pakai heavy duty apron, pakai apron yang warna kuning itu. Gitu. Nah, poin yang kedua, upaya untuk melindungi sampah masker. Jadi dihimbau untuk masyarakat umum menggunakan masker guna ulang atau yang biasa kita pakai masker kain. Jadi kenapa pemerintah sangat menghimbau masyarakat sehat untuk menggunakan masker kain? Karena hal itu agar masker medis, masker bedah ataupun masker N95 itu tidak terlalu banyak di lingkungan sekitar. Jadi untuk mengurangi debit sampah yang ada, dihimbau untuk masyarakat menggunakan masker yang bisa dicuci. Dan masker yang digunakan pun ada waktunya, masker kain. Jadi kalau setahu saya dari WHO, masker kain itu baik digunakan selama 4 jam di luar. Setelah 4 jam harus langsung dicuci. Jadi akan lebih baik kalau bagi kita untuk mempunyai lebih dari 1 masker. Tuh. Nah, bila Mas tidak boleh asal kebuang gitu aja, tidak boleh. Jadi kita harus merobek dulu itu maskernya, dirobek, dipotong, diguling, pokoknya dirusak sedemikian rupa hingga benar-benar si masker itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, setelah dirusak, dikemas ke dalam plastik,
dan ditali, jangan sampai maskernya itu keluar kemana-mana. Setelah itu baru dibuang gitu. Dan seharusnya pemerintah memang menyiapkan tempat khusus untuk mengenai limbah seperti ini, tapi karena sebenarnya fokus pemerintah lebih ke penanganan penurunan angka tertular, jadi lebih baik kita memulai dari diri kita sendiri dulu untuk penanganan limbah APD ini. Gitu. Dan sekian materi dari saya, jadi ini adalah sumber yang saya gunakan. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, jelas tidak? Kalau mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sementara jelas, Mas. Oke. Atau mungkin yang lain ada pertanyaan yang disampaikan. Saya mau tanya. Halo Mas Anggi. Oke. Saya Bu Arti. Ya. Tadi kan dijelaskan sama Mas Anggi untuk limbah misalnya masker itu ya, tidak langsung dibuang ke tempat sampah gitu ya. Dikumpulkan dulu di tempat khusus, dibungkus rapat-rapat. Nah, sementara di lingkungan kita kayaknya belum berlaku ya. Maksud saya masih sembarangan buangnya. Saya sendiri juga baru tahu ini. Biasanya kan nah iya, makanya pakai masker cuma dibuang aja, dirobek-robek, campur ke tempat sampah biasa di dapur itu. Nah ini berarti terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi iya, sama-sama Bu. Ya sebetulnya kebetulan waktu kemarin. Gimana? Iya. Kalau itu bisa saja ya nanti untuk selanjutnya dilakukan perubahan, bisa kalau mengumpulkan saja kan gampang ya pakai plastik rapat-rapat. Nah, setelah dikumpulkan itu nanti terus buangnya di mana? Di tempat sampah juga gitu. Kalau misalnya udah terkumpul, sudah dibungkus rapat-rapat, terus kan nggak mungkin ditahan di rumah terus. Terus gimana itu? Buangnya di tempat sampah atau gimana gitu? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi ya begini, karena sampah infeksi itu kan sampah masker, sebenarnya nggak cuma masker, face shield, terus sarung tangan yang buat melindungi diri kita di luar, itu kan jadinya sifatnya bersifat infeksius, takutnya menularkan orang lain. Karena seharusnya dari pemerintah sendiri menyiapkan tempat khusus yang merupakan tempat penampungan limbah infeksius dari masyarakat, begitu. Berdasarkan surat edaran juga di situ, tapi karena sepertinya pemerintah belum berhasil melakukan itu, setidaknya kita bisa mengumpulkan di satu tempat tas kresek, misalkan kayak tas kresek besar, nah itu kayak khusus buat sampah infeksius dan kalau bisa benar-benar tertutup. Jadi kalau dibuang ke TPST di dekat masjid itu Bu, itu tetap dibuang di sana aja nggak apa-apa. Yang penting limbah infeksius yang kita hasilkan itu tetap di tempat yang tertutup gitu. Soalnya waktu saya kunjungan ke TPA Piungan, daerah Banto, Piungan sana. Nah, sampah yang diangkut ke sana pun juga tidak ada pengolahan gitu. Bahkan pemilahan pun juga nggak ada. Jadi truk sampah datang, masuk langsung aja ditaruh di situ, nggak ada pengolahan sama sekali. Dan di sana pun juga nggak dibuka satu kantong plastik isinya apa juga nggak dibuka. Yang penting itu tadi, karena di tempat kita tidak ada pembuangan khusus untuk limbah infeksius, yang penting
limbah-limbah infeksius yang kita hasilkan itu berada di tempat tertutup rapat, dan dipastikan ketika kita membuangnya tidak tercecer kemana-mana. Gitu, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Mas Anggi, penjelasannya. Sama-sama. Oh ya, mungkin ini Bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru join ini, sebenarnya ini sudah masuk ke sesi tanya jawab, atau mungkin ada atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai limbah atau sampah rumah tangga yang dibersihkan, mungkin boleh ditanyakan. Halo Mas Anggi. Klasifikasi atau kriteria dari masker yang sehari-hari kita pakai, yang saat ini yang dengan adanya pandemi, apakah itu masuk dalam klasifikasi limbah infeksius? Oke, klasifikasi, iya, dia termasuk dikategorikan limbah infeksius, karena entah kita sehat atau kita sakit, kita gunakan masker itu, begitu masker kita lepas itu masuk ke limbah infeksius, gitu. Karena kan kita nggak tahu di dalam masker itu ada bakteri apa aja yang tersimpan di dalam situ, dan apabila masker itu akan digunakan oleh orang lain, bisa saja masker itu malah menyebarkan bakteri yang kita punya ke orang lain, yang sifatnya malah merusak diri kita, gitu. Apakah masker yang sudah kita pakai kemudian kita buang itu masih ada orang lain yang mau pakai? Ya sekarang gini aja lah. Gini, ini misalnya ini limbah infeksius, itu kita di sini secara awam dan secara umum itu hampir semuanya masuk dalam sampah rumah tangga. Nah, itu jadinya akan dicampur baur. Maaf Pak, putus-putus. Ya? Putus-putus. Putus nyambung ya? Iya. Ini masker yang kita pakai selama ini yang secara umum di lingkungan kita, ya itu kan kalau itu dimasukkan dalam klasifikasi limbah infeksius, dan sementara kita tidak tahu, awam, nah dan kemudian masuk dalam campuran limbah rumah tangga, dibuang ke tempat sampah. Itu terus solusinya dari tempat kita misalnya ya kita masukkan dalam tas kresek tersendiri, padahal tas kresek juga nanti jadi racun, kemudian dicampurkan dengan tas kresek yang lain yang masuk dalam limbah rumah tangga tetapi sudah terpisah. Itu kan salah satu solusi, cuman nantinya seperti tadi diceritakan Mas Anggi di TPA di Piungan kan campur baur jadi satu lagi. Solusinya salah satunya dari Mas Anggi gimana itu? Oke, kalau ditanyakan seperti itu, solusinya ya kita menyediakan tempat pembuangan khusus untuk limbah infeksius, begitu. Mungkin nggak cuma limbah B3 pun juga bisa. Atau yang menyediakan kita sendiri, apa pemerintah atau lingkungan atau RT atau gimana? Seharusnya dari pemerintah yang menyediakan. Soalnya dari surat edaran, sebentar saya tampilkan slide-nya. Nah, ini di poin nomor 4, pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah atau box masker di ruang publik. Seharusnya itu pemerintah daerah juga menyediakan sampah infeksius tersendiri di kawasan pemukiman, begitu. Tapi karena dilihat
dari penerapannya itu kurang berjalan dari pemerintah sendiri, jadi ya setidaknya kita mengupayakan untuk dibungkus plastik jangan sampai tercecer kemana-mana gitu. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang lain. Nggak, mungkin ada yang lain dari teman-teman atau dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau nambahkan. Kok Bu Darmanto malah keluar? Gimana, mungkin Bapak atau Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Mungkin itu Pak Tri dari Dinas Kesehatan, Pak Tri. Halo Pak Tri. Gimana Pak? Mohon Yang maaf. dari Dinas Kesehatan. Pak Tri kan dari Dinas Kesehatan. Ayo monggo masukannya Pak Tri untuk di hubungan kita Pak Tri. Oke. Sebenarnya kalau saya dari Dinas Kesehatan cuman menangani di bagian umum, jadi tidak begitu tahu terkait limbah infeksius ya. Cuman kalaupun limbah infeksius itu ditangani swakelola, bisa dikumpulkan dan dikumpulkan di tingkat RT misalnya. Itu pemusnahannya kan seperti apa? Karena untuk pemusnahan sendiri setahu saya itu agak susah ya di daerah Sleman gitu. Pemusnahan limbah. Ya, oke. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk pemusnahan atau pengolahan itu kita tidak punya kewajiban atau bahkan kita juga tidak punya perizinan mengenai hal itu gitu, karena ini kan dia termasuk limbah B3 dan berdasarkan aturan yang ada dan beberapa dari apa yang saya dapat ketika saya kuliah mengenai pengolahan limbah B3 dan non B3 itu limbah B3 yang dihasilkan tidak boleh diolah secara sembarangan, harus diolah oleh pihak yang mempunyai izin pengolahan limbah B3. Tuh. Jadi kalau untuk sebatas, misalkan kita ingin memusnahkan atau mengolahkan limbah seperti itu juga nggak bisa sembarangan gitu, atau justru malah kita ingin mengolah kayak itu malah kita terpapar kan juga bahaya. Jadi status kita mungkin hanya bisa mengumpulkan pada tempat khusus gitu, ataupun tempat khusus tidak bisa ya setidaknya kita bisa mengumpulkan di satu kantong khusus yang agar dia tidak tersebar kemana-mana ketika diangkut. Untuk alur pengolahannya itu mana setelah dikumpulkan kan tidak bisa terus semata-mata diolah sendiri. Itu setelah terkumpulkan selanjutnya alurnya seperti apa Mas Ali? Kalau detailnya, kalau dari yang saya dapat ini diangkut, setelah diangkut dikumpulkan pada pihak pengolah B3, nanti diolah di situ. Pengolahannya berupa insinerasi, biasanya insinerasi itu dibakar hingga 8 derajat Celcius atau disterilkan menggunakan uap panas. Sebelum diuapin pun itu juga harus dicacah dulu, baru nanti
menguapkan. Jadi kalau dari yang saya dapat itu, begitu kita dapat limbah infeksius, kita langsung berikan ke pihak ketiga, ke pihak pengelola limbah B3. Nah, nanti si pihak pengolahan B3 itu nanti yang mengelola. Ya, sementara dari saya gitu, matur nuwun. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Jadi menurut Mas Anggi gimana? Tempat kita ini jadi salah ya? Salah pun juga kita nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri gitu Pak, gitu karena menurut dari regulasi pemerintah sendiri juga gitu. Ini saya bukannya mau menjelek-jelekan pemerintah enggak loh ya. Saya cuman berbicara mengenai realitanya aja gitu. Jadi kok dari regulasi pemerintah itu udah bagus, udah detail, tata pelaksanaannya ada, alur koordinasinya juga ada. Hanya saja teknis pelaksanaannya yang tidak didukung dengan baik itu. Jadi kalau misalkan kita mau menyalahkan ke siapa, kita juga bisa menyalahkan ke diri kita juga bisa menyalahkan ke pemerintah, karena pemerintah juga punya urusan lain yang mungkin lebih penting untuk diurus. Jadi setidaknya untuk penanganan limbah infeksius ini kita harus bisa kita mulai dulu dari diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana Pak, sudah cukup atau jadi bagaimana Pak? Kira? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin sosialisasi ini akan saya cukupkan sampai di sini. Untuk materi PPT-nya nanti akan saya share. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti mungkin bisa chat ke saya. Kalau nggak punya kontak saya nanti bisa minta ke mama saya. Kebetulan mama saya sedang lihat di sini. Jadi nanti bisa minta ke ibu. Nanti tinggal saya balas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian dan sudah mengikuti acara sosialisasi pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih pada Bu Marita sudah mau meluangkan waktunya Ibu untuk mengikuti sosialisasi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kasih. Untuk Bapak atau Ibu, karena ini sudah ditutup, boleh meninggalkan room. Untuk materinya nanti akan saya share ke grup WA. Gitu. Ucapkan terima kasih. Selamat sore.